Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada peneliti dari Yaman ya, membatalkan nasabah Alawi. Untuk lebih jelasnya supaya ini bukan hoak, bukan fitnah, maka kita dengarkan bersama-sama. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang keturunan Bani Hashim di Yaman dengan mengutip dari tulisan Ahmad Al-Khatib Al-Yamani, yaitu seorang peneliti dan penulis Iran, salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan pembaruan warisan Islam dalam situs web Al-Mauqa Busat atau Al-Mauqa Pos. Ahmad Al-Khatib Al-Yamani menulis tinjauan sejarah tentang dinasti Bani Hashim dalam bentuk tulisan berseri, 12 seri lengkapnya, yang berisi kriteria keutamaan manusia dalam Al-Quran, penalaran Syiah tentang keutamaan Sayyidina Ali dan keturunannya, ayat Al-Quran tentang disucikannya keluarga Nabi, nasab keluarga Bani Hashim dan seterusnya. Karena fokus dalam konten ini adalah tentang keturunan Sayyidina Ali di Yaman, maka kita akan tertuju pada keluarga Bani Hashim di Yaman. Pada bagian kelima tentang pohon nasab, Yaman sebagai contoh. Dalam tulisan tersebut dijelaskan, fenomena gelombang kebernasaban dengan ras, dinasti, agama atau kelompok, bukanlah fenomena baru bagi masyarakat, dan masyarakat Yaman bukanlah pembuat hal yang baru di antara mereka. Di antara kekuasaan dinasti yang bernasab kepada Sayyidina Ali dan Fatimah, itu berlangsung lebih dari 1000 tahun, berkembang hingga mencakup sebagian besar Yaman dan menyempit hingga terbatas pada beberapa wilayah. Dan tengah aliran yang akhirnya mencakup sekitar sepertiga penduduk Yaman menganut prinsip seleksi, tetapi dalam moderasi dan rasionalitas, ketersediaan godaan multidimensi untuk menjadi bagian dari dinasti Hashimiyah, Alawiyah, Fatimiyah. Godaan ini diperbarui dengan munculnya gerakan Houthi, dan adopsi ruang Jarudi yang ketat di aliran Zaidi, dan bertatanya Jafari Isna Ashari. Kemudian menyebar karena nuansa dinasti dan sektariannya, serta kendalinya atas tampuk pemerintahan di Yaman. Akibatnya, jumlah keluarga yang bernasab kepada keluarga Hashimiyah, Alawiyah, Fatimiyah meluas, hingga anggotanya diperkirakan antara 4 juta hingga 6 juta orang Yaman. Yang berarti bahwa dari setiap 4 atau 6 orang Yaman, satu adalah Hashimi Alawi. Jelas bahwa jumlahnya telah dibesar-besarkan, baik dalam batas bawah atau atas, terutama karena tidak ada upaya yang dilakukan untuk melakukan studi genetik untuk menyelesaikan masalah ini secara ilmiah. Namun demikian, adalah mungkin untuk menundukkan kebernasaban keluarga Hashimi Alawi untuk mengetahui tingkat validitas kebernasaban mereka, karena bergantung terutama pada buku-buku referensi silsilah dari garis keturunan Alawi sepanjang sejarah, dan dengan bantuan dari biografi yang termasuk silsilah nasab. Namun, sebelum itu perlu dicatat, bahwa ulama nasab memiliki banyak perbedaan di antara mereka, dan beberapa dari mereka mengutip satu sama lain, dan ini wajar, termasuk yang ingin tahu dan yang bersikap lunak. Namun, orang-orang sezaman dari satu generasi dalam seri ini, tetap lebih dekat dengan keyakinan sehubungan dengan generasi ini atau garis keturunan akhir. Dia menyebutkan sumber kuno yang dia andalkan, karena kemungkinan manuskrip dari sumber itu menghilang. Di sini, persoalan nasab akan dikritisi dengan terangnya kitab-kitab nasab pada abad-abad Hijriah berturut-turut, mulai dari abad ke-3 Hijriah, era notasi Arab, dan diakhiri dengan abad ke-9 Hijriah secara berantai. Ini berkaitan dengan garis keturunan Alawi, dan membandingkan pohon-pohon nasab di dalamnya dengan pohon-pohon nasab keluarga Yaman, sambil mengabaikan nama-nama keluarga, dan berpuas diri dengan nama-nama orang yang ada dalam rantai nasab. Dalam tulisan lanjutnya, Ahmad Al-Khatib Al-Yamani menjelaskan tentang nasab Bani Hashim secara khusus. Dalam catatan-catatannya, dia menuliskan, 1. Banyak sekali keluarga di Yaman sekarang ini yang bernasab kepada keturunan Alawi Fatimi, tidak menyebutkan nama mereka atau pohon nasab mereka, baik di pohon nasab karangan Abu Alama, maupun dalam komentar cucunya, maupun dalam kitab Nel Al-Husainiyin Zubarah. Dengan apa yang menginformasikan Abu Alama dan Zubarah menyarankan pencacahan mereka dari semua keluarga yang bernasab kepada keturunan Bani Hashim Alawi di Yaman, yang membuat mereka semua dicurigai, dimulai dengan apa yang mereka miliki. 2. Tingkatan derajat keabsahan nasab berbeda-beda berdasarkan derajat kesetujuan dan ketidaksetujuan para ulama nasab. Misalnya berkenaan dengan anak-anak Musa Al-Kazim, mereka sepakat bahwa dia memiliki keturunan dari Ali, Ibrahim, Al-Abbas, Ismail, Muhammad, Abdullah, Ubaidillah, Al-Hasan, Jafar, Ishak, Hamzah.
Dan mereka berbeda pendapat mengenai keturunannya dari Ibrahim Al-Akbar, Al-Husain, Zaid, Harun. Dan mereka setuju bahwa dia tidak memiliki keturunan dari Ahmad, Jafar Al-Akbar, Daud, Muhammad, Sulaiman, Yahya, Al-Fatlu, Ali, Abdurrahman, Al-Qasim. Dengan demikian, terbukti secara sahih nasab keturunan Musa Al-Kazim dari anak-anaknya yang menurut kesepakatan ulama nasab mereka memiliki keturunan. Dan diragukannya nasab keturunan Musa Al-Kazim dari anak-anaknya yang para ulama nasab berbeda pendapat kalau mereka memiliki keturunan. Dan yakin akan dustanya nasab keturunan Musa Al-Kazim dari anak-anaknya yang para ulama nasab sepakat kalau mereka tidak memiliki keturunan. 3. Banyak keluarga yang bernasabkan kepada Imam Ali mengambil nama keluarga mereka dari sifat atau dari daerah yang mereka tinggali. Dan oleh karena itu jika hanya berdasarkan lakob saja, maka dapat menimbulkan kebingungan. 4. Sebagian besar keluarga yang bernasab kepada dengan Hashimi Alawi, menurut pohon nasab Yaman, dibagi menjadi 2 divisi utama. Pertama adalah dari jalur Hasani, yang sebagian besar dalam 2 cara. Yang pertama, Al-Qasim Al-Rasi, bin Ibrahim Tabataba, bin Ismail Al-Dibaj, bin Ibrahim Al-Gamar, bin Al-Hasan Al-Musana, bin Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Yang kedua, Daud bin Sulaiman, bin Abdullah, bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahdi, bin Hasan Al-Musana, bin Hasan, bin Ali bin Abi Talib. Dan yang kedua, dari jalur Husaini, sebagian besar melalui Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Talib. Dan darinya melalui 2 jalur. Yang pertama, Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq. Yang kedua, Musa Al-Kazim bin Jafar Al-Sadiq. Karena keluarga Balawi menasabkan diri mereka kepada Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq, maka kita langsung menuju pada tulisan Ahmad Al-Khatib Al-Yamani pada bagian Ali Al-Uraidi bin Jafar Al-Sadiq. Dia menjelaskan sebagai berikut. Ali Al-Uraidi, banyak keluarga Yaman bernasabkan kepadanya melalui jalur Ahmad bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar Al-Sadiq. Dan catatannya, 1. Para ulama nasab berbeda pendapat mengenai keturunan Ahmad bin Isa, tetapi mereka semua tidak menyebutkan di antara anak-anak Ahmad bin Isa, ada yang bernama Abdullah ataupun Ubaidillah, di mana banyak keluarga Yaman yang menasabkan dirinya kepada Abdullah atau Ubaidillah. 2. Dengan asumsi kebingungan antara Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan Abdullah atau Abdullah Al-Ahnaf, atau Ubaidillah Al-Akbar, atau Ubaidillah Al-Ahwal, atau Ubaidillah Al-Asgar, yang mereka itu adalah anak-anak dari Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Para ulama nasab sepakat bahwa mereka semua tidak memiliki keturunan kecuali Abdullah Al-Ahnaf. Dan yang terakhir ini, yaitu Abdullah Al-Ahnaf, memiliki anak bernama Ismail saja, sedangkan yang lainnya tidak memiliki keturunan. 3. Ulama nasab akhir pada paruh kedua abad ke-10 Hijriah yang bernama Muhammad Al-Madani, penulis kitab Tufat Al-Tolib, dengan selisih waktu antara 600 hingga 700 tahun, menukil informasi dari orang-orang Yaman, bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Abdullah. Dari tulisan Ahmad Al-Khatib Al-Yamani di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa para ulama nasab sepakat, bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan, dan tidak ada di antara keturunannya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, hingga muncul ulama nasab pada paruh kedua abad ke-10 Hijriah yang bernama Muhammad Al-Madani, dalam kitabnya yang berjudul Kitab Tufat Al-Talib, dengan berdasarkan informasi dari orang-orang Yaman bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang putra bernama Abdullah. Kalau kita merujuk pada pendapat ulama nasab yang sezaman atau berdekatan zaman dengan keturunan Ahmad bin Isa, maka bisa dikatakan bahwa klaim Abdullah atau Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa adalah klaim dusta atau batal, karena para ulama nasab zaman dulu telah sepakat bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah dan nama keturunannya. Jadi sudah cukup jelas ya, di Yaman sendiri membatalkan Ba'alawi. Mengapa di Indonesia berdasarkan husnudzon? Mereka kan lebih tahu ya, mereka lebih tahu tentang nasab mereka. Jadi para muhibbin silahkan ya dikaji ya, sejarah bukan dikaji dari semua versi supaya tidak terjebak dalam hal mencintai dan membenci. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.